ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم جميعا. Kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan yang dengannya kita lanjutkan kembali majlis kita dari membaca kitab Aina nahnu min akhlaqis salaf, dan kita masih dalam fasal as-salafu wa khasyatuhum min Allah wa muraqabatuhum lah. As-salaf as-salih dalam rasa khasyah mereka, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya khasyah itu muncul, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu muncul pada jiwa setiap mukmin itu ketika dia merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyatullah, rasa takut kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala itu muncul ketika adanya sikap sifat al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita
telah masuk kepada athar yang kelima atau yang keenam tentang kondisi Ad-Dhahhak ibn Muzahim rahimahullahu ta'ala, di mana beliau ketika masuk di waktu sore, maka beliau rahimahullahu ta'ala menangis ketika ditanyakan kepada beliau, ma yubkik, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka beliau mengatakan, la adri ma sa'ada al-yawma min amali, saya tidak tahu apa yang telah terangkat hari ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari amalanku. Rasa khasyah, takut beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita masuk kepada athar yang ketujuh, athar yang berikutnya dalam kitab Sifatus Safwa. Nah, wa an Kinanah ibn Jabal As-Sulami qal, dari Kinanah bin Jabal As-Sulami qal, beliau mengatakan, qala Bakr ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala, berkata Bakr bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, idza ra'aita man huwa akbar minka faqul hadha sabaqani bil imani wal amali salih fahuwa khairun minni. Kata Bakar bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, jika engkau melihat ada seseorang yang lebih tua darimu, maka ucapkanlah, hada sabaqani bil imani wal amali salih fahuwa khairun minni. Orang ini telah mendahului aku dalam hal keimanan dan amal salih, maka dia lebih baik dariku. Wa idza ra'aita man huwa asghar minka, jika engkau melihat seseorang yang lebih muda darimu, faqul, maka ucapkanlah, sabaqtuhu ila adh-dhunubi wal ma'asi fahuwa khairun minni. Orang ini aku telah mendahuluinya dalam hal melakukan dosa dan kemaksiatan, maka tentunya dia lebih baik dariku. Wa idza ra'aita ikhwanak yukrimunak wa yu'azzimunak, jika engkau melihat saudaramu memuliakanmu dan mengagungkanmu, faqul, maka katakanlah, hadza fadlun akhadu bih, ini adalah sebuah keutamaan yang telah mereka ambil. Wa idza ra'aita minhum taqsiran, dan jika engkau melihat mereka merendahkanmu, maka ucapkanlah, hada dambun ahdathtuhu,
Ini disebabkan karena dosa yang telah aku lakukan. Naam. Barakallahu fikum. Kita perhatikan sebuah kalimat yang indah, sebuah nasihat yang sungguh sangat mulia, sebuah obat yang akan melahirkan yang pertama khasyatullah subhanahu wa ta'ala, yang kedua sikap at-tawadhu, kemudian melahirkan sikap terlepas diri dari sikap al-ujub. Jika ini sebuah tips dari beliau rahimahullahu ta'ala untuk kita, untuk menghilangkan dari diri kita sifat yang pertama al-ujub, al-hasad, al-kibr, kemudian akan menumbuhkan dalam diri kita sikap at-tawadhu, merendah. Ya, idza ra'aita man huwa akbar minka, jika engkau melihat orang yang lebih tua, ya, maka ucapkanlah hada sabaqani bil iman, orang ini telah mendahuluiku dalam hal keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan amal salih, fahuwa khairun minni, maka tentunya dia lebih baik dariku. Melahirkan sikap tawadhu, merendah, dan melahirkan sikap untuk al-musabaqah wa tanafus fil khair, untuk senantiasa berlomba dalam hal kebaikan. Dia lebih tua, orang ini sudah telah menua, tentunya dia lebih tua dalam hal keimanan dan lebih banyak dalam mengumpulkan amal saleh, maka pasti dia lebih baik dariku. Kemudian wa idza ra'aita man huwa asgharu minka, namun jika engkau melihat orang yang lebih mudah darimu, maka ucapkanlah sabaqtuhu ila adh-dhunubi wal ma'asi, aku telah mendahuluinya dalam melakukan dosa dan kemaksiatan, fahuwa khairun minni, maka tentunya dia lebih baik dariku. Subhanallah, ya. Sikap tawadhu tentunya berasal dari khasyatullah subhanahu wa ta'ala, melahirkan at-tawadhu. Menghilangkan sifatul ujub wal kibr, tidak mengatakan oh masih kecil, masih muda, masih junior. La, dia masih muda, dia masih muda dariku, aku lebih tua darinya, berarti saya lebih dahulu dalam hal melakukan dosa dan kemaksiatan, maka fahuwa khairun minni,
maka dia tentunya lebih baik dariku. Wa idza ra'aita ikhwanak yukrimunak wa yu'azzimunak faqul hadha fadlun akhadhu bih. Jika engkau melihat, kita melihat ikhwanana, saudara kita, sahabat kita, orang-orang di sekitar kita memuliakan kita, menghormati kita, maka ucapkan ini adalah sebuah keutamaan yang telah mereka ambil. Wa idza ra'aita minhum taqsiran, jika engkau melihat mereka merendahkanmu, tidak menghormatimu, maka ucapkanlah hadza dzambun, ini disebabkan karena dosa ahdathtuhu, yang saya lakukan. Subhanallah. Jika sikap ini, barakallahu fikum, kita amalkan, kita praktekkan dalam muamalah kita, dalam keseharian kita, maka subhanallah, fabiha wa ni'mah, sebuah kenikmatan. Tidak ada yang namanya at-tahasub, at-tadaghub, tidak ada al-ujub, tidak ada al-kibr. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Muslim, riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Iyad bin Himar, Nabi bersabda, inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad. Lanjutkan. Abu Yusuf, lanjutkan. Ayo lanjutkan. Wala yafkhara ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu, merendah diri, hingga tidak ada yang saling menzalimi, tidak ada yang saling berbangga. Dalam hadis yang lain, ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada Allahu 'abdan bi 'abdin illa 'izzan wa ma zada Allahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya harta tidak akan berkurang dari sebuah sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada seseorang yang memiliki sifat pemaaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Apa tips untuk menerapkan semua ini? Apa tips untuk menanamkan sifat tawadhu dalam diri kita? Apa tips untuk mengangkat sifat al-ujub, al-kibr dalam diri kita? Amalkan apa yang beliau rahimahullahu ta'ala sampaikan.
Nah, kemudian dalam kitab Sifat as-Safwa, athar yang berikutnya, wa 'an al-Qasim bin Muhammad qala, dari Al-Qasim bin Muhammad beliau mengatakan, kunna nusafir ma'a ibn al-Mubarak fakathiran ma kana yukhtir bi bali fa aqulu fi nafsi bi ayyi shay'in fuddila hadha ar-rajul alayna hatta ishtahara fi an-nas hadhihi ash-shuhrah. Kami pada satu waktu bersafar, melakukan safar bersama Ibn al-Mubarak rahimahumullah, maka sering muncul dalam benakku, kata Al-Qasim bin Muhammad, sering muncul dalam benakku, kenapa orang ini, yakni Abdullah bin Mubarak, itu bisa mendapatkan sebuah keutamaan hingga beliau terkenal di tengah-tengah manusia. In kana yusalli inna la nusalli, jika karena ibadah salat kami pun salat. Wala in kana yasumu inna la nasumu, kalau karena puasa kami pun berpuasa. Wa in kana yaghzu fa inna naghzu, kalau karena perang kami pun berperang. Wa in kana yahujju inna la nahujj, kalau karena haji kami pun berhaji. Qala, maka kata Al-Qasim bin Muhammad, fakunna fi ba'd masirina fi tariq asy-Syam lailatan nata'ashsha fi baitin idh tufi as-siraj. Maka pada saat perjalanan kami dalam jalan menuju Syam, pada suatu malam kami mampir singgah untuk makan malam di sebuah rumah. Itu fi as-siraj, tiba-tiba lampu pelita mati. Faqama ba'duna fa akhadha as-siraj, maka sebagian kami pun akhirnya pergi untuk mencari sesuatu yang bisa dibuat penerangan, ya, untuk menyalakan pelita. Famakatha hunayhatan thumma jaa bis-siraj, kemudian setelah beberapa saat akhirnya yang tadi pergi untuk mencari penerangan datang dengan lampu, dengan pelita, membawa pelita. Fanadartu ila wajhi ibn al-Mubarak wa lihiyatuhu qad ibtallat min ad-dumu', maka aku pun melihat kepada wajah Ibn al-Mubarak, dan jenggot beliau telah basah dengan air mata. Faqultu fi nafsi, maka saya pun mengatakan dalam diriku, bihadhihi al-khasyati fuddila hadha ar-rajul alaina, mungkin karena sikap khasyah beliau, sifat khasyah beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mendapatkan keutamaan ini. Wala'allahu hina faqada as-siraj fasara ila adh-dhulmati dhaqara al-qiyamah, boleh jadi ketika lampu tadi mati, beliau rahimahullahu ta'ala pergi ke tempat yang gelap dan mengingat hari kiamat yang menyebabkan beliau menangis. Nah, jadi barakallahu fikum, dalam athar ini Al-Qasim bin Muhammad rahimahullahu ta'ala
menyebutkan tentang kondisi dari At-Tabi Al-Jalil Abdullah ibn Al-Mubarak, di mana beliau memiliki rasa khasyah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Beliau bertanya, kenapa bisa Abdullah ibn al-Mubarak itu mendapatkan banyak keutamaan hingga beliau terkenal di kalangan manusia. Kalau karena salat, kami pun salat. Kalau karena puasa, kami pun puasa. Jika karena perang, kami pun berperang. Jika karena haji, kami pun haji. Akhirnya beliau pun mendapatkan jawaban ketika dalam suatu perjalanan mereka singgah di rumah untuk istirahat makan malam. Tiba-tiba lampu mati, gelap. Setelah beberapa saat kembali menyala, dan jenggot, wajah serta jenggot Abdullah bin Mubarak itu sudah basah. Basah disebabkan karena air mata. Berarti dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang singkat, dalam kegelapan yang singkat, beliau rahimahullahu ta'ala merenung, memikirkan hari kiamat, yang menyebabkan air mata beliau keluar, yang menyebabkan beliau menangis. Padahal waktu yang singkat, kata Al-Qasim, hunayhatan, famakatha hunayhatan, waktu yang singkat, gelap beberapa saat beliau sempatkan rahimahullahu ta'ala untuk berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzakar al-qiyamah, mengingat hari kiamat, menangis karena khasyatullah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Qasim bin Muhammad pun menyimpulkan Abdullah bin Mubarak menjadi dikenal di tengah manusia dengan keutamaan disebabkan karena khasyah beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanya saja yang takut kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Dalam hadis yang masyhur tentang sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang mana ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa rajulun dzakara Allah khaliyan fafadat 'ainah, seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang bermunajat kepada Allah Jalla Subhanahu dalam kesendirian, kemudian menangis air mata beliau, kemudian menangis, fafadat 'ainah, menangis keluar air matanya. Perhatikan lafadznya, dzakarallaha khaliyan,
mengingat Allah dalam kesendirian yang menyebabkan keluar air matanya. Bukan zikir jamaah kemudian menangis-menangis, itu wajar. Apalagi kalau tersorot kamera, itu akan mudah untuk menangis. Itu sifat manusia. Zikir jamaah di shot kamera live kemudian menangis, itu wajar. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Menangis di halayak ramai mungkin wajar. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Dia menangis karena apa? Namun dzakarallaha khaliyan, mengingat Allah Subhanahu wa taala khaliyan, sendiri, sepi, dalam kegelapan. Fafadat aynah, kemudian air matanya keluar. Itulah Abdullah bin al-Mubarak rahimahullahu taala, as-salaf as-salih, at-tabi'ul jalil. Semua keutamaan, sebuah cabang-cabang kemuliaan, keutamaan ibadah ada dalam diri Abdullah bin al-Mubarak, kecuali satu, yaitu as-suhbah. Sahabat, beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang terluput dari beliau rahimahullah ta'ala. Dalam waktu yang singkat beliau sempatkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungan Allah Jalla Subhanahu, mengingat dahsyatnya yaumul qiyamah, mengingat dahsyatnya an-nar, dahsyatnya al-qabr, yang menimbulkan rasa takut dan mengeluarkan air mata. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la tara a'yunuhum an-nar. Ada tiga mata yang tidak akan melihat api neraka. Ada tiga mata, jenis mata yang tidak akan melihat api neraka. Ainun, yang di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Nah, nasallallahu subhanahu wa ta'ala al-afiyata wassalam. Kemudian athar yang berikutnya dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, wa ruwiya 'anil Marrudi rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Al-Marrudi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, qultu li Ahmad, aku berkata kepada Al-Imam Ahmad, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu? Qala kaifa asbaha man rabbuhu yutalibuhu bi ada'il fara'id. Beliau mengatakan, bagaimana kabar, bagaimana dengan kondisi seseorang yang mana Rabbnya memintanya, menuntutnya untuk melakukan yang wajib. Wa nabiyyuhu yutalibuhu bi ada'i sunnah, dan nabinya menuntutnya untuk melakukan yang sunnah. Wal malakan yutalibani bi tashihil amal, dan kedua malaikat menuntutnya untuk memperbaiki amalan. Wa nafsuhu tutalibuhu bi hawa, dalam keadaan nafsunya, hawa nafsunya mengarahkan dia untuk menuruti hawa nafsu. Wa iblis yutalibuhu bil fahsya, dan iblis menuntutnya untuk melakukan al-fahsya, perbuatan keji. Wa malakul maut yuraqibu qabdha ruhi, dan malaikat maut terus mengawasi, terus mengintai untuk mencabut rohnya. Wa iyaluhu
yutalibunahu bin nafaqati, dan keluarganya memintanya atau menuntutnya untuk memberikan nafkah. Subhanallah, sebuah ujian yang berat, sebuah beban di pundak setiap hamba. Sebuah renungan untuk kita sekalian. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya bagaimana kabar, bagaimana kondisi, apa jawaban beliau? Bagaimana dengan kondisi? Ada apa dengan kondisi seseorang yang mana Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharuskan dia untuk melakukan yang wajib? Allah Subhanahu wa ta'ala meminta dia untuk melakukan al-faraid, kewajiban. An-Nabi alaihi salatu wassalam meminta dia, mengharuskan dia untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan dua malaikat, pencatat amal, mengharuskan dia untuk memperbaiki amalannya. Dalam keadaan hawa nafsu terus mengajak kepada kejelekan, keburukan. Iblis terus menggoda untuk seseorang terjatuh kepada al-fahsya, kemungkaran, perbuatan keji, dan malaikat maut terus mengintai untuk mencabut nyawanya. Dan keluarga juga mengharuskan dia untuk memberikan nafkah, sebuah beban. Rasa khasyah yang akan terbetik dalam hati setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang harus kita taati, Nabi alaihi salatu wassalam yang harus kita taati, malaikat pengawas raqibun atid terus mengawasi, mengharuskan kita untuk memperbaiki amalan kita. Dalam keadaan hawa nafsu terus mengarahkan kepada keburukan, iblis terus menggoda untuk kemaksiatan, malaikat maut terus mengintai untuk mencabut nyawa. Keluarga juga mengharuskan kita untuk memberikan kepada mereka nafkah. Rasa khasyatullah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini semua, barakallahu fikum, akan memancing khasyah, akan memancing khasyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu subhanahu wa ta'ala al-afiyata wassalam. Terus merasa diawasi oleh Allah Jalla Subhanahu. Terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ihsan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kita melihat Allah. Jika tidak bisa, maka anggaplah Allah pasti melihat kita. Nah, نكتفي بهذا القدر، نواصل في لقاء الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله.